Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya masalah menguak misteri yang ada di puncak Gunung Jawa Barat. Di situ ada Telaga Warna dan puncak gunung yang diselimuti mendung yang tebal. Saya akan menguak misteri kabut mendung tebal dan para gaib-gaib yang ada di puncak Telaga Warna serta para leluhur yang ada di sana. Pada saat itu, waktu itu tahun 1980-an. Saya waktu itu masih bekerja di Jakarta. Suatu saat malam saya meditasi. Dalam meditasi datanglah burung yang Raja Wali besar di hadapan saya. Dia mengatakan bahwa saya dipanggil untuk datang ke puncak Telaga Warna. Setelah itu paginya saya datanglah ke puncak Telaga Warna. Di puncak Telaga Warna waktu itu terjadi kabut mendung yang tebal sekali. Sampai di area situ tidak kelihatan sama sekali. Waktu itu pagi sekitar jam 9 saya sudah sampailah di petilasan di samping Telaga Warna. Pada saat itu saya meditasi. Saya dalam meditasi ditemuilah Yang Amat Siddiq. Yang Amat Siddiq penguasa puncak Telaga Warna. Saya nyuwun petunjuk dengan Yang Amat Siddiq. Beliau mengatakan bahwa kedatangan saya dipanggil untuk dipertemukan dengan para leluhur yang ada di puncak tersebut. Sewaktu saya sampai, saya dipertemukan dengan para leluhur pendahulu kita semua. Waktu itu ada yang Prabu Siliwangi, juga Eyang Angreni, Eyang Suryo Kensono, Raja Jin, dan juga para leluhur-leluhur zaman dulu yang ada di puncak tersebut. Sewaktu saya kontak dengan beliau mengatakan bahwa saya diperkenakan masuk di kerajaan gaib yang ada di Telaga Warna tersebut. Di situ saya dipertemukan dengan para leluhur semua. Setelah itu beliau mengatakan bahwa semua yang ada di situ, termasuk saya juga, semua tidak dibeda-bedakan. Jadi dianggaplah semua yang dipanggil di situ itu dianggap sama. Yang dulu juga sama yang sekarang, tidak ada yang dibeda-bedakan. Setelah itu saya disuruh naik ke puncak gunung. Setelah saya melihat keadaan bahwa gunung tersebut terselimuti kabut tebal, mendung dan licin, saya bilang dengan para leluhur juga Yang Amat Siddiq, yang bagaimana saya bisa naik ke atas, karena di atas begini tidak kelihatan dan juga situasi licin dan mendung begini. Yang mengatakan begini,
Kalau memang niatnya itu baik dan lurus, tidak ada maksud yang tidak baik, mendung itu akan hilang dengan sendirinya. Setelah berkata begitu, tidak lama kemudian mendung tersebut ternyata hilang sama sekali. Setelah terang benderang, saya melihat ke atas. Itu memang kelihatan udah cerah sama sekali. Tetapi di dalam hati saya itu masih meragu karena tempatnya yang rimbun, tempatnya yang licin, dan juga terjal. Setelah dalam keraguan saya, muncullah seorang perempuan. Seorang perempuan tadi mengatakan bahwa kalau kamu itu masih ragu, ikutinlah saya. Saya akan membantu kamu sampai ke puncak gunung sana. Terus saya bilang, lah bagaimana caranya orang perempuan bisa membantu saya ke atas? Dia langsung berubah wujud seperti telur. Dia berwujud seperti telur yang berwujud nur. Dia langsung hilang dan nempel di kepala saya seperti saya ketetesan es saja, dingin sekali. Setelah itu dingin tadi merasuk di badan saya. Setelah merasuk di badan saya melihat ke atas. Itu seperti dekat sekali dan sepertinya saya sudah paham masalah yang ada di atas. Setelah itu saya matur kepada para leluhur dan juga yang Prabu bahwa saya ingin segera naik ke atas. Setelah itu saya naiklah ke atas. Karena jalannya licin dan juga terjal, banyak rerimbunan di situ, sampai di atas memerlukan waktu yang lama. Jadi dalam perjalanan kita juga mendapat rintangan, banyak rerumbunan dan juga banyak kera-kera yang ada di situ yang seolah-olah menunjukkan jalan kita sampai di atas. Setelah sampai di atas, saya melihat tempat di situ yang panjangnya 5 meter, lebarnya 2 meter, itu tertata rapi, ada rerumputan yang rajin sekali. Menandakan bahwa di situ memang tempat petilasan yang sering didatangi para leluhur-leluhur zaman dulu. Setelah saya meditasi di situ, saya melihat suatu kerajaan yang besar dan saya dipersilahkan masuk di situ. Di situ saya ditemui seorang ratu perempuan yang menamakan dirinya Dewi Kencana Wungu, yang namanya mirip dengan Raja Majapahit, tetapi ini karena tahunnya udah jauh berbeda, itu sama nama saja. Setelah saya diperkenankan dengan Yang Dewi dan juga para leluhur di situ, saya diperkenankan dengan para gaib yang ada di situ, juga termasuk pusaka-pusaka yang ada di situ. Jadi pusaka yang ada di situ itu juga pusaka yang ada di telaga, itu tempatnya semua bisa berkumpul di situ. Setelah saya diperkenankan, Yang Dewi bilang begini, ini pusaka, ini suatu saat nanti kalau sudah waktu sampai saatnya, itu akan mencari semua orang yang telah terpanggil ke sini dan juga termasuk dirimu. Jadi nanti sesuatu saat kalau memang diperlukan pusaka itu tidak perlu dipanggil, tidak perlu kita jawab, nanti sudah akan datang dengan sendirinya, termasuk untuk keperluan-keperluan yang tertentu. Setelah bilang begitu, saya segera kembali
ke dasar telaga tadi, yaitu di bawah puncak gunung. Setelah sampai di situ, saya mengaturkan terima kasih juga para leluhur-leluhur yang ada di situ semuanya, bahwa saya sudah dipanggil dan diperkenankan bisa berhubungan langsung dengan para leluhur di situ, dan juga saya dianggap sebagai orang yang terpanggil di situ. Beginilah pengalaman saya menguak misteri kabut mendung, juga para goib-goibnya yang berada di puncak Telaga Warna, Jawa Barat, dan juga para leluhur-leluhur yang berada di tempat tersebut. Mudah-mudahan tayangan saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update info terbaru video selanjutnya. Terima kasih. Semoga senantiasa Tuhan selalu melindungi kita semuanya. Amin.